Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aladinus Junior Abadi. Nah, kali ini kita masuk materi baru pada Y2 Framework, yakni tentang caching. Nah, untuk materi lebih lengkapnya bisa dicari di dalam web Y2 Framework. Ketikkan saja di sini caching, nanti akan muncul untuk penjelasan lebih lengkapnya. Oke, langsung saja. Nah, topik pembelajaran di sini yang pertama yaitu nanti ada penjelasan tentang caching, kemudian penjelasan tentang data caching untuk topik yang kedua, topik yang ketiga yaitu tentang fragment caching, topik yang keempat pack caching, dan juga yang kelima yaitu ada HTTP caching. Oke, lanjut di sini eh, apa sih itu caching? Ya, jadi caching cache ya itu adalah proses menyimpan data sementara di mana browser, situs atau aplikasi itu tidak perlu untuk mengunduh data secara berulang-ulang atau terus-menerus ya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Jadi ketika data itu sudah disimpan dalam memory cache, nah jadi kita tidak perlu terlalu lama ya, jadi agar lebih cepat, jadi tidak perlu melakukan request secara terus menerus ke dalam servernya karena data tersebut sudah disimpan dalam cache ya. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti di cara kerja cache itu sendiri ya. Oke. Nah, caching ya. Jadi caching ini itu ada cara efektif untuk meningkatkan kinerja aplikasi kita. Mekanisme caching itu menyimpan data statis di dalam cache dan mendapatkannya dari cache saat diminta. Nah, caching itu ada dua, yaitu ada di sisi server dan juga di sisi klien. Nah, di sisi server kita dapat menggunakan cache untuk menyimpan data dasar ya, seperti daftar berita terbaru. Kita juga dapat menyimpan fragmen halaman atau seluruh halaman web. Nah, ini untuk di sisi server. Kemudian di sisi klien itu kita dapat menggunakan cache HTTP untuk menyimpan halaman yang terakhir dikunjungi di cache browser ya ini. Oke, lanjut. Di sini cara kerja cache ya. Jadi di sini klien, nah dalam hal ini dia mengaksesnya dengan menggunakan browser ya. Misalnya browser dia melakukan request. Jadi dia yang pertama kali dicek itu adalah ada tidak data di dalam cache-nya. Kalau tidak ada data dalam cache-nya, dia akan melakukan request ke dalam server database ya. Nah, ketika sudah melakukan request ke dalam database-nya atau ke servernya, nah ini data kemudian disimpan dalam memory cache ya. Dan ketika misalnya kita keluar dan masuk lagi, nah itu yang pertama dicek itu cache-nya, jadi akan lebih cepat ya. Jadi tidak perlu melakukan request terus-menerus ke servernya. Nah, jadi ini sering kita alami ketika kita misalnya membuka suatu web atau aplikasi. Nah, itu ketika kita sudah pernah membukanya itu kan lebih cepat ya daripada saat kita belum pernah mengaksesnya itu. Seperti itu untuk cara kerja cache. Kemudian apa saja mekanisme caching yang didukung oleh Y? Nah, eh, yang pertama yaitu ada data caching. Nah, data caching itu membantu kita dalam menyimpan variabel PHP dalam cache dan mengambilnya nanti. Ya, jadi sebelum data itu disimpan dalam memory cache, nah itu terlebih dahulu disimpan dalam variabel ya. Kemudian ada fragment caching. Nah, fragment caching itu mengacu pada caching fragmen halaman web. Kemudian pack caching. Pack caching ini mengacu pada caching konten seluruh halaman di sisi server. Nah, kemudian ada HTTP caching. Ini digunakan pada aplikasi web agar dapat mengeksploitasi caching sisi klien. Nah, untuk menghemat waktu dalam menghasilkan dan mentransmisikan konten halaman yang sama. Nah, ini untuk yang selanjutnya di sini, yang pertama yaitu data caching ya. Data caching itu membantu kita dalam menyimpan variabel dalam cache ya, dan mengambilnya kemudian. Nah, data caching itu bergantung pada komponen cache yang biasa terdaftar sebagai komponen aplikasi. Nah, ini untuk cara memanggilnya di dua framework yaitu I T2.2 $app kemudian cache ya. Ini untuk penyimpanan cache. Nah, ini bisa menggunakan PHP APC extension ini atau bisa menggunakan PHP memchat
memcache extension. Nah itu untuk lebih lengkapnya nanti akan kita coba praktekkan ya di video selanjutnya. Oke, selanjutnya ada data caching. Nah, semua komponen catch itu mendukung API berikut ya. Di sini ada get. Nah, get ini fungsinya yaitu untuk mengambil nilai dari catch dengan kunci tertentu. Kemudian ada add. Nah, ini untuk menyimpan nilai data yang diidentifikasi oleh key dalam catch. Jika key tidak ditemukan dalam catch. Nah, kemudian ada set. Kemudian di sini ada multi get untuk mengambil beberapa nilai data dari catch dengan key yang telah ditentukan ya. Kemudian multiset, dan juga ada flush di sini untuk menghapus semua item data dari catch. Nah, ini untuk contoh pembuatan data caching. Nah, di sini menggunakan config/web.php ya. Berarti dia itu menggunakan basic template. Nah, ini jadi dia itu menggunakan kelas file catch. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti akan kita coba praktekkan. Di sini dia menambahkan action di set controller, yaitu bernama ini action test catch yang isinya ini ya. Nah, di sini untuk contoh pembuatan data caching, di sini bisa ketikkan localhost 8080. Nah, karena tadi set controller di sini bisa kita gunakan di sini set, kemudian test catch ya. Nah ini ini untuk hasilnya. Nah, jika kita memuat ulang halaman, kita akan melihat tanggalnya tidak berubah. Nilai tanggal di catch dan catch akan kadaluarsa dalam waktu 30 detik. Nah, ini bisa kita setting ya untuk yang ininya. Kemudian ada query caching. Query caching itu memberi kita caching hasil query basis data. Jadi untuk melakukan query ke basis datanya, database-nya, memerlukan koneksi DB dan komponen aplikasi catch ya. Ini jadi kita buat metode action query caching di dalam set controllernya ini MySQL. Nah, ini bisa kita setting untuk durasinya. Ada query caching. Nah, di sini saat kita membuka halaman untuk yang pertama, kami ini menyimpan query DB dan menampilkan semua jumlah pengguna. Saat kami memuat ulang halaman, hasil query DB yang di catch sama seperti sebelumnya karena query database di catch. Ya, ini untuk kita dapat menghapus catch dari konsol menggunakan perintah ini ya. Di sini ada flush. Ini untuk contoh pembuatan untuk fragment caching ya. Di sini dalam set controller, kemudian di dalam behavior. Nah, ini tambahkan. Nah, ini untuk contoh pembuatannya. Oke, untuk lebih lengkapnya akan kita coba praktekkan nanti. Nah, di sini nanti yang akan kita buat di sini, buatlah caching dengan mekanisme data caching, fragment caching, pack caching, dan juga HTTP caching. Nah, ini akan coba kita praktekkan nanti. Oke, untuk materi ini sampai di sini dulu. Selanjutnya kita akan coba di video selanjutnya yaitu tentang caching pada Y2 framework. Kita akan coba mengimplementasikan ini. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.